Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. eh, Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Jadi hari ini mungkin kita sharing-sharing atau diskusi aja ya tentang penilaian ataupun tugas-tugas yang ada di e-learning. Ini Bu Widi sama Pak Iqbal sudah ngerjain tugas ya? Sudah, Pak. Udah ya, ya udah Pak, udah saya nilai juga. Ini udah bagus. Kemarin itu sudah memenuhi syarat-syarat tugasnya ya. Mungkin saya share dulu untuk ketentuan penilaiannya ya. Screen. Oke. Jadi ini ya, untuk ketentuan penilaian atau aspek konsep yang dinilai di dalam tugas yang kalian buat, tugas 3 ya. Nah, jadi nanti di dalam membuat video itu, jika Bapak Ibu memperkenalkan diri, ada poin 30 poin untuk nilai skornya. Jadi sebelum video dimulai untuk praktikumnya itu harus memperkenalkan diri dulu ya, wajahnya kelihatan. Nah, itu nilainya 30. Terus kemudian Bapak Ibu menunjukkan hasil praktek yang disertai dengan penjelasan kegiatan prakteknya ya. Ya, saya sudah lihat tadi Bu Widi sudah benar kayak kayak memperlihatkan setiap fungsi-fungsi dari Comment Prompt ini ya. Misalnya CD itu 3,5 poinnya. Jadi kalau semuanya dilakuin di dalam praktikumnya itu nilainya 100 jadi ya totalnya. Oke. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nggak mengenai tugasnya ini? Nggak ada ya? Belum ada? Belum, Pak. Cukup. Oke. Oke, mungkin saya menjelaskan juga sekalian praktekin yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, jadi pertama kita harus buka comment from dulu ya. Oke, nanti. Nah, comment from ini bisa dibuka misalnya di Windows, itu bisa diklik Windows-nya, di pencarian bisa ketik CMD ya untuk comment prompt. Ntar saya share screen dulu. Nah, ini ya, ini bentukan comment prompt. Biasanya ini yang terjadi yang ada di Windows, sudah bawaan Windows, tinggal kita cari comment prompt atau CMD. Nah, di sini kita bisa melakukan memasukkan perintah-perintah ya. Mungkin kita coba satu persatu perintahnya. Jadi perintah ini nih sebenarnya yang ditugaskan ini perintah dasar dari troubleshooting dan administrasi jaringan ya. Oke, kita coba. Nah, jadi ini gambaran Microsoft Windows. Nah, ini ada versi Windows kita. Kalau saya pakai Windows 10, ini nama Microsoftnya. Nah, ini untuk folder ya, nama folder. Jadi folder defaultnya itu pakai di partisi C, user, sama nama di PC kita masing-masing ya. Kalau saya namanya Lenovo karena pakai merek Lenovo. Ada juga yang pakai namanya itu. Itu tergantung masing-masing dari PC atau laptop yang digunakan ya. Oke. Nah, ini untuk perintah pertama itu perintah apa ini? CD ya. Oke, CD ini singkatan dari Change Directory ya. Nah, jadi fungsi CD ini perintah untuk
melakukan perpindahan direktori atau berpindah folder kayak gitu. Kayak gini kan misalnya contoh C user Lenovo ini merupakan folder di partisi C, nama foldernya user, nama folder Lenovo ya. Nah, CD ini sebenarnya ada beberapa kegunaannya, misalnya kayak gini CD titik dua. Nah, ini untuk folder kembali ke belakang folder. Jadi folder pertama, ini kan tadi folder pertama user, di dalam user ini ada folder namanya Lenovo. Nah, kalau CD titik-titik buat ngembaliin satu folder ke belakang ya, kayak gitu. Bisa juga CD ini kita, misalnya kita ambil lagi. Nah, kalau misalnya mau ganti ke partisi D ya, yang ada di komputer itu bisa kita lakukan D titik dua kayak gini. Nah, ini akan berubah ke partisi D. Nah, jadi kita mau pindah-pindah itu bisa pakai CMD ini sebenarnya untuk berpindah folder ya. Oke, kemudian ada juga perintah CLS. CLS ini singkatan dari clear screen. Jadi misalnya kita klik CLS. Nah, ini dia akan menghapus semua perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya kayak gitu. Terus ada lagi CLS strip tanda tanya ya. Nah, ini kalau tanda tanya ini biasanya informasi kegunaan dari yang kita ketik itu. Misalnya CLS ini untuk clear the screen. Jadi fungsinya itu dijelasin di sini. Oke, kemudian ada lagi menampilkan IP config ya. IP config. Nah, ini IP config ini untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar yang ada di komputer atau laptop kita masing-masing. Nah, jadi informasi tentang IP kita itu ditampilkan di sini untuk IP config perintahnya ya. Seperti ini misalnya IP address saya ini pakai 10.84.1173. Subnetnya itu pakai 255.255 ya. Gateway dan lain sebagainya. Nah, ini informasi dari IP yang kita gunakan saat ini. Oke, terus ada apa lagi nih? IP config all ya. IP config strip all. Nah, untuk all ini sebenarnya sama kayak IP config biasa tadi, cuman di sini dia informasinya jauh lebih detail ya. Jadi keseluruhan penjelasan itu sudah lengkap di konfigurasi IP config strip all ini. Seperti media yang kita gunakan, ini jenis spesifikasi DNS saya ya, itu sudah ditampilkan semua. Nah, harinya ditampilin. Kalau IP config tadi lebih fokus ke IP kita ya ditampilinnya. Kalau untuk all ini dijelasin ke semuanya kayak gitu. Apa yang kita gunakan biasanya. Oke, terus apa lagi IP config tanda tanya ya. IP config strip tanda tanya. Nah ini, nah ini menampilkan bantuannya, bantuan tentang IP config yang bisa kita gunakan, strip apa aja, kayak gini ya contohnya. Nah ini option-option yang bisa digunakan di dalam IP config. Jadi IP config strip tanda tanya ini untuk membantu kita mengetahui ya pesan-pesannya apa aja. Misalnya all tadi konfigurasi secara full ditampilin informasinya, rilis dan sebagainya ini. Nah, ini bisa dibaca di IP config strip tanda tanya ini. Nah, kita coba di IP config selanjutnya apa nih? IP config release ya. IP config strip release.
Nah, untuk IP config release ini berarti dia tuh melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Nah, ini cuman kalau kurang stabil internetnya. Hmm. Cuman di area saya ini tidak ada operasinya ya. Untuk no operation can be performed. Ini tergantung dari internet yang kita gunakan sebenarnya. Ya nanti Bapak Ibu bisa praktekin juga release ya, release renew. Renew ini untuk meminta IP baru biasanya. Jadi IP kita bisa diganti dengan IP baru. Cuman ini tergantung dari server pusatnya ya, permintaan ini. Nanti kalau tidak tersedia ya itulah yang digunakan. Kalau tersedia nanti bisa diregistrasi ulang di sini. Pakai CMD ini untuk IP config. Ada register lagi, ada flash DNS. Coba display DNS. IP config strip display DNS. Nah, untuk display DNS inilah eh, apa namanya, menampilkan DNS yang pernah kita gunakan sebelum-sebelumnya ini. Jadi komputer kita pernah melakukan registrasi DNS, nah itu tercatat di sini semua ya. Nah, ini udah banyak. Misalnya ganti ke WiFi lain, itu tercatat ini di sini yang pernah kita gunain. Jadi terrecord ya untuk DNS, DNS-nya kayak gitu. Nah, ini waktunya kapan, berapa jam itu sudah ditampilkan di sini untuk informasinya. Oke, itu untuk IP config ya. Terus ada menguji konektivitas, kita bisa pakai ping. Ping ini buat nguji aktivitas kita dalam berinternet. Nah, ini usage ping dan lain sebagainya. Sebenarnya ini harus dimasukin IP kita dulu. Berapa tadi IP saya lupa. IP yang punya saya tadi. Nah, ini ya. IP-nya 10.84.117.3. Bisa kita copy dulu. Terus bisa kita lakukan ping di sini. Ping sama IP. Nah, ini request from ini kecepatannya 32 byte, waktunya 128. Ini cukup stabil ya sebenarnya. Paketnya, nah di sini kejelasannya. Untuk kecepatan internet yang kita gunakan. Lagi nih, net start, status koneksi jaringan yang aktif. Coba net start, net start. Nah, ini status jaringan yang aktif di saya. Protokolnya, lokal, addressnya ini ditampilin semua. Jadi koneksi yang aktif ditampilkan TCP-TCP-nya stabil atau enggak kayak gitu. Next, oke. Ada lagi tracer, pet ping, NS lookup, nets root sama net ya. Jadi banyak ya ini untuk perintah-perintah yang bisa dilakukan di CMD ini. Jadi kita bisa melakukan pengeditan, bisa melakukan atau mencari informasi terhadap jaringan internet kita ini dari CMD ini atau command prompt ya. Ini agak lama kayaknya bacanya ini TCP IP-nya. Netstat menampilkan status koneksi jaringan yang aktif. Jadi lumayan banyak nih kalau saya jaringan yang aktifnya. Sama protokol-protokolnya.
Oke, kita tunggu bentar. Jadi nanti Bapak Ibu kayak gini lah ya kira-kira nanti share screen, tapi harus ada muka Bapak Ibu di samping bawah atau di agak atas boleh. Nanti disesuaikan aja ya. Tapi yang paling penting itu penjelasan tentang fungsi-fungsinya itu harus ada, harus dijelasin satu-satu. Misalnya sambil ngetik CD tadi. Waduh, zoomnya mau habis ini. Ntar. Nah, itu harus dijelasin ya. Oke, mungkin itu nanti Bapak Ibu bisa praktekin. Oke, ini ada pesan dari Pak Iqbal. Iqbal Muzaki. Oke, kamera matiin. Saat ini saya lagi bekerja. Oke, siap Pak Iqbal, nggak apa-apa. Oke, Neng Widi ini asalnya dari mana, Bu? Widi Awalidah. Mungkin bisa Dari perkenal. Mm, Garut, Pak. dari Garut ya. Saya dari Garut, tapi domisili lagi kerja juga di Cianjur. Dari Cianjur. Oke. Kerja di bagian apa, Ibu? Kalau boleh tahu. Di sekolah administrasi. Oh, administrasi. Iya, Tugas sebelumnya, tugas satu sudah juga dikerjain ya, sudah dinilai. iya itu yang apa? Yang kerimping kemarin, Ya udah itu. sudah ya. Ini juga sudah. Bagus ini Bu, ini lumayan aktif ya untuk tugasnya. Eh, untuk diskusi ada nggak Bu? Yang masih bingung Diskusi. kayak gitu. Mengenai tugas 3 bagaimana, Pak? Tugas tiga, ada ya sudah muncul tugas tiga. Belum, tapi Oh, saya mau kebinkingan tanya. tadi. Tugas tiga ini simulasi jaringan. Nanti Bapak Ibu itu instalasi namanya Cisco Packet Tracer, Bu. Nanti bisa saya liatin ya. Ini contohnya. Saya buka dulu. Cisco. Nah, ini aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi di aplikasi ini, nah ini bisa kita lakukan simulasi jaringan, Bu. Kalau biasanya kan di lapangan itu ada alat-alatnya langsung. Cuman di sini kita bisa melakukan simulasi dulu pakai Cisco, pakai tracer. Nah, misalnya kayak gini, kita mau coba koneksiin router. Nah, ini bisa kita coba dulu di sini. Misalnya router sama PC ya, Bu. Nah, ini contoh kabelnya misalnya. Nah, kayak gini. Nanti Bapak Ibu bisa ngetes, misalnya jaringan satu ke jaringan lainnya itu bisa disimulasikan di paket tracer ini nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa instalasi dulu di komputer masing-masing, baru bisa dilakukan simulasi kayak gini contohnya. Nah, nanti bagaimana caranya koneksiin dari satu PC ini ke PC satunya lagi ya. Nanti ada instruksinya paling. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan itu Cisco pakai tracer ini. Nah, kayak gini misalnya kita mau masukin IP address-nya berapa? 192.168.10 misalnya. 192.168. Kayak gini. Nah, ini jadi masukin IP untuk komputer ini.
Ada juga misalnya fisikal. Jadi ini benar-benar simulasi kayak komputer asli ya sebenarnya. Nah ini bisa kita matiin misalnya PC-nya. Nah ini misalnya portnya mau diganti juga bisa. Ini pakai wireless dan lain sebagainya. Jadi untuk simulasi sebelum ke lapangan bisa dilakukan di paket tracer ini kira-kira nantinya. Begitu Bu Widih. Itu praktek tiga kayaknya kalau saya lihat ya. Cuman belum muncul ya di kalian ya. Itu di aktivitas 12 rasanya. Itu dibuat video juga, Pak. Bentar Pak, saya lihat dulu. Tugas tiga ya. Hmm, buat satu berserver HTTP. Enggak, kayaknya ini ada studi kasus strukturnya. Nanti ada bentuk jaringan yang sudah disediain dari sananya. Baru dikasih laporan kegiatan praktek. Ya video masih di video ini. Video rekaman sama kayak biasa, perkenalan identitas sama penjelasan hasilnya aja. Nggak perlu dari awal, nanti misalnya jaringannya sudah jadi, bisa dijelasin itu fungsi-fungsinya buat apa, cara kerjanya kayak mana, kayak gitu. Kalau dari yang saya lihat ini, buat video lagi emang. Ya, jadi banyak kan prakteknya itu buat video di UT ini. Jadi saya nih juga baru sebenarnya di UT nih. Jadi sebagai tutor pengganti nih jadi di pertengahan semester baru dipanggil saya tadi, kemarin itu. Kayak gitu kira-kira Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bu? Hmm. Cukup mungkin, Pak. Ya. Pak Iqbal ada pertanyaan? Ini sambil kerja Pak Iqbal. Ibu Eka, selamat siang, baru datang. Kelas 3. Aktivitas 10, 11, 11 ini instalasi aktivitas belajar 10. Ya Bu Eka bisa on mic nggak? Iya Pak, mohon maaf tadi masih ada kegiatan, jadi baru bisa gabung. Iya, nggak masalah Ibu. Ini juga kayaknya saya ini salah setting, harus pakai host ini ya, harus di ACC dulu baru bisa masuk. Harusnya langsung aja tadi. Ibu Eka mungkin dari tugas-tugas atau dari e-learningnya ada pertanyaan nggak kira-kira? Bu Eka, sudah ngerjain belum Eh, Bu tugas duanya? untuk tugas sudah ngerjain Pak, cuma belum saya kirim. Mhm. Jadi kemungkinan saya kirim, insya Allah nanti malam baru kami kirim. Oke Bu. Ada pertanyaan nggak Bu dari tugasnya itu? Terkait tugas cukup Pak. Saya kemarin sudah baca-baca dari materi yang sebelumnya Bapak share juga. Iya, sudah ngerti ya Bu ya apa aja yang harus dilakuin di dalam tugas ini? Alhamdulillah Pak, sudah. Oke. Jadi aman ya, tinggal dikirim aja nanti ya malam ini ya. Iya. Jadi kalau masih ada yang belum paham, bisa langsung saya japri ke bapaknya. Iya, siap Ibu. Di DM aja, di Japri. Baik, Pak. Oke, Pak Iqbal masih kerja. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita selesaiin dulu nih Zoom meetingnya. Nggak ada lagi nih, sudah jelas ya, Bapak Ibu. Sudah setengah jam lumayan lah. Sudah cukup ya? Ya nanti Bu Eka juga bisa, nanti saya taruh video juga di
di e-learningnya, record hasil recordan ini untuk Bapak Ibu yang lain juga mungkin yang berhalangan hadir nanti bisa dilihat di videonya ya. Nanti linknya saya kasih di aktivitas 10 ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri untuk pertemuan web hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.